Kitab yang kita baca ini adalah kitab Al-Matjarur Rabi' karya Syekh Hafidz Ad-Dimyati pada halaman 156. Thawabul Unhiyati, pahala menerangkan menyembelih hewan kurban pada hari nahar. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma ثم محلها إلى البيت العتيق." Dzalika, demikianlah perintah Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma. Lakum fiha manafi'u, bagi kamu padanya hewan hadiyu. Di dalam Al-Quran juz 2 halaman 30 surat kedua surat Al-Baqarah letak pada ayat 196. Wa timul hajja wal umrata lillah. Ada yang namanya hewan sembelih dam. Orang yang melakukan ibadah haji, satu, bila dia melakukan hal yang diharamkan dalam ibadah haji, maka wajib menyembelih hewan sebagai dam. Yang pertama, karena meninggalkan. Yang kedua, karena melakukan hal-hal yang diharamkan ketika menunaikan ibadah haji. Lakum fiha manafi'u, bagi kamu padanya terdapat beberapa manfaat, ila ajalim musamma, sampai pada waktu yang ditentukan. Summa mahilluha ilal baitin atiq, kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq atau Baitullah. Hadis pertama, ini nomor hadis 883. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma amila adamiyun, tidak ada dari amal perbuatan adamiyun anak Adam, min amalin, dari amalan perbuatan, yauman nahri, pada hari nahar, ahabba, yang lebih mencintai, ilallahi, kepada Allah, min ihraqid dami, melebihi menyembelih hewan kurban atau mengalirkan darah. Maksudnya mengalirkan darah hewan kurban. Wa innahu, dan sesungguhnya latati, sungguh akan datang, yaumal kiamati, pada hari kiamat, bikuruniha, dengan tanduk-tanduknya, wasyariha, dan bulu-bulunya, wadlafiha, dan kaki dan kuku-kukunya. Tidak ada amalan perbuatan anak Adam dari beberapa amalan pada hari nahar yang lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala daripada menyembelih hewan kurban. Dalam hadis ini dikatakan, wa innahu lata'ti yaumal qiyamati biquruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa syariha, dengan rambut-rambutnya, wa zlafiha, dengan kuku-kukunya. Kenapa tidak disebut daging? Kenapa tidak disebut daging?
Maksudnya kalau tanduk-tanduknya saja itu mulia, kalau bulu-bulunya saja itu mulia, kalau kuku-kukunya saja itu mulia, bagaimana dengan daging yang diberikan kepada saudara muslim kita? Daging hewan kurban mesti dari hewan yang sehat. Hewan yang sehat artinya tanduknya tak cacat, bulunya baik, fisiknya baik, tanduk-tanduknya baik, kuku-kukunya baik. Misal seandainya satu ekor kambing matanya buta, maka tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Mengapa? Ternyata ketika kambing itu matanya buta, maka dia akan sulit membedakan mana rumput yang baik, mana rumput yang buruk, sehingga ketika dimakan dagingnya maka pasti akan terasa berbeda daripada dibandingkan dengan daging hewan kurban yang matanya penglihatannya itu sehat sehingga bisa membedakan mana rumput yang baik, mana rumput yang buruk. Sekarang, berapakah umur yang boleh digunakan ketika berkurban maupun ketika untuk akikah? Di dalam kitab Al-Bajuri juz 2 295 sampai 297. Hewan yang digunakan untuk berkurban maupun hewan yang digunakan ketika akikah adalah hewan satu, kambing kacang. Kambing kacang berumur 2 tahun mau lanjut umur 3 tahun. Kambing domba berumur 1 tahun mau lanjut umur 2 tahun. Unta berumur 5 tahun mau lanjut umur 6 tahun. Sapi umur 2 tahun mau lanjut umur 3 tahun. Inilah hewan yang digunakan ketika berkurban. Umur hewan yang digunakan ketika berkurban maupun ketika akikah. Mengapa kalau umur hewan di bawah itu tidak diperuntukkan untuk digunakan berkurban? Karena menurut penelitian para ahli, kata mereka, kalau hewan itu belum mencapai umur, misal kambing kacang belum mencapai umur 2 tahun, biasanya dagingnya ketika dimakan itu tidak enak, berlendir sehingga menjijikan bagi orang yang hendak memakannya. Ada juga pendapat yang mengatakan kalau kambing domba dia boleh mencapai umur 6 bulan. Kalau kambing kacang dia boleh mencapai umur 1 tahun. Itu saya pernah baca dalam kitab Kifayatul Akhyar juz 2 halaman 236. Boleh dilihat di situ, tetapi kita usahakan menggunakan ketika kita melakukan ibadah kurban, menyembelih hewan kurban yang terbaik, kita pilih yang terbaik. Maka pilihlah hewan yang berumur 2 tahun. Kalau kambing kacang, domba 1 tahun. Sapi yang lebih baik usahakan yang sudah berumur 2 tahun. Wallahu a'lam.